Dalilul Falihin Syarah Riyadus Shalihin masih bab 5 tentang al-muraqabah, hadis kedua. Hadisnya dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW menasihati kepada keduanya dengan nasihat yang sama. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, padahal beliau menasihati keduanya pada waktu yang berbeda. Nah, dengan nasihat yang sama. Dari nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW di sini ya ada 3 poin isinya. Yang pertama ya ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, ini yang berkaitan dengan babnya ya, bab kelima ini tentang al-muraqabah, yaitu diawasi oleh Allah. Nah, poin pertama yang berkaitan dengan al-muraqabah, yang diawasi oleh Allah. Ini diulas sedikitnya. Poin pertama kemarin sudah, karena poinnya intinya ada di sini ya, pada nasihat Rasulullah SAW yang berkaitan dengan muraqabahnya adalah ittaqullah, yaitu bertakwalah kepada Allah itu amaro minat taqwa ya. Rasulullah SAW memerintahkan ittaqillah. Nah, di dalam bahasa kita hanya seperti itu saja diterjemahnya ya, bertakwalah kepada Allah, tapi maknanya apa gitu bertakwa. Intinya imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Nah, ini definisi yang paling mudah ini tentang takwa adalah imtisalu awamirihi, laksanakan semua perintah Allah sesuai dengan isi perintahnya. Kemudian dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini berarti nasihat Rasulullah SAW ya kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar itu adalah takwa. Inilah di antaranya para ulama itu yang mendefinisikan, memaknai takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah sesuai dengan isi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun di dalam ayat Al-Quran sangat banyak juga hanya perintah ittaqullah. Ya, di dalam ayat Al-Quran ya demikian perintah ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, ini bertakwa kepada Allah itu adalah, kalau tadinya arti takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, di dalam kitab Tahdzibul Akhlaq, takwa itu adalah menyelamatkan diri, memelihara diri, menjaga diri, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan. Nah, perintah bertakwa kepada Allah ittaqullah itu adalah selamatkan diri kamu dari murkanya. Ya, ittaqullah itu adalah selamatkan diri kalian, peliharalah diri kalian, jagalah, jauhkanlah tatamin godobihi, dari murka Allah. Yaitu itunya dari murka Allah itu ya, inilah a'zamu ma yuttaqo, inilah yang terbesar ya, ini yang terbesar dari sesuatu yang wajib dijauhi ya, dari sesuatu yang setiap orang itulah wajib memelihara diri, menyelamatkan diri adalah dari ini, yaitu dari murka Allah. Di mana murka Allah itu yaitu lima yansha'u anhu,
minal iqobid dunyawiyyi wal ukhrawiyyi, di mana murka Allah itu akan kena kepada ya yang tidak menyelamatkan dirinya, yang tidak memelihara diri, yang tidak menjaga diri. Baik azab murka Allah itu berarti Allah akan menimpakan azab. Minal iqobid dunyawiyyi wal ukhrawiyyi, ya baik azab di dunia ataupun di akhirat. Nah caranya berarti yang tadi ya, kalau makna takwanya adalah memelihara diri, menjaga diri, menyelamatkan diri. Caranya yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah sesuai dengan isi perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah jadi kalau yang tadinya makna ada yang memaknai takwa itu adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan segala perintahnya sesuai dengan isi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu cara bertakwa. Ya, takwanya sendiri adalah menyelamatkan diri, memelihara diri, tadinya menjaga diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan. Nah tentu ini yang terbesarnya, yang mencelakakan manusia itu adalah azab dari Allah. Kalau Allah sudah murka, Allah menimpakan azab, nah itulah kecelakaan terbesar bagi manusia. Nah kalau di dalam ayat Al-Qur'an banyak perintah ittaqullah, itu ini maknanya adalah ya selamatkanlah diri kamu dari murka Allah, dari azab Allah. Nah, adapun tadinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu adalah caranya supaya terhindar, supaya selamat dari azab Allah. Baik azab yang Allah timpakan di dunia ataupun azab yang Allah timpakan di akhirat. Nah, adapun masalah muraqabahnya dari nasihat Rasulullah SAW yang pertama ininya, bertakwalah kepada Allah itu haitsuma kunta. Nah ini makna muraqabahnya, dimanapun kamu berada. Bertakwalah, selamatkanlah diri kamu, kan dengan cara kan ya, selamatkanlah diri kamu dimanapun kamu berada. Itu kan bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Selamatkanlah, jauhkanlah diri kamu dari azab Allah dimanapun kamu berada. Tata yang menunjukkan muraqabah nama haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, karena tidak ada yang tidak diawasi oleh Allah. Ya, karena tidak ada yang lepas, terlewat, luput gitunya dari penglihatan dan pengawasan Allah. Tata muraqabah nama haitsuma kunta. Yang ditambah nih penjelasannya di dalam surat An-Nisa. Ya, di dalam surat An-Nisa ininya dari haitsuma kuntanya, dimanapun kamu berada, artinya baik ketika di hadapan orang lain atau bukan di hadapan, baik ketika bersama orang lain, bersama sesama manusia, ataupun ketika sedang sendiri. Ya, dimanapun gitunya kalian berada, baik ketika bersama orang lain ataupun ketika sendirian. Iktifaan binazrotillah, ta'ata muraqabah nama. Cukuplah bagi kamu, yakinlah kamu itunya bahwa Allah itu memperhatikan kamu, ya, bahwa Allah itu mengawasi kamu, ya, dimanapun kamu berada. Ya, dengan arti baik ketika sedang bersama orang lain atau ketika dilihat gitunya ketika ada orang lain itu, ataupun ketika sedang sendirian. Ya cukuplah, yakinlah bahwa Allah itu muraqabah, hanya Allah itu memperhatikan dan mengawasi kamu. Di mana hal ini diungkapkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 1, ujung surat An-Nisa ayat 1, innallaha kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah itu atas kamu, raqibah telah memperhatikan, mengawasi.
Nah, dengan landasan ayat ini, ya, di dalam hadis lain nih, Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Abu Dzar juga. Hanya hadis ini kan dinasihatkan kepada Abu Dzar dan Muaz bin Jabal. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Abu Dzar, usika bi taqwallah fi saroirika wa ala niyatika, itunya fi saroirika wa ala niyatik. Bertakwalah, aku wasiatkan, usika, aku wasiatkan kepadamu, bi taqwallah, dengan bertakwa kepada Allah, fi saroirika wa ala niyatik, ketika kamu sedang sendirian ataupun ketika ada orang lain. Meskipun perintahnya hanya satu, ittaqillah, ini poin pertamanya, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini yang disebut jawamiul kalim, takwa teh kumaha. Ternyata kan takwa itu dengan cara tadinya takwa itu menyelamatkan diri dari azab Allah dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Disebutnya teh ya teh ngamalkeun Al-Qur'an teh ari kitu teh. Perintahnya bertakwalah kepada Allah. Ternyata kan dengan cara demikian tadi yang namanya takwa itu. Tadi antara disebut jawamiul kalim, teh kalimatnya pendek tapi maknanya seumur umur, berarti seumur umur gitunya terpakai bahkan di segala situasi, tadinya baik ketika ada orang ataupun ketika sendirian. Jadi semua waktu, di semua tempat, di segala situasi diperintahkan bertakwa. Innallaha kana alaikum raqiba, karena Allah itu mengawasi kalian. Nah, kemudian dengan demikiannya dengan ijtinabu kulli manhijin anhu wa fi'li kulli ma'murin bihi faman fa'ala zalika. Nah, dengan cara menjauhi segala larangannya, melaksanakan segala perintahnya, faman fa'ala zalika fahuwa minal muttaqin. Ya, barang siapa memenuhinya, cara yang barusannya menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya, kan takwa itu dengan cara demikian. Nah, yang melakukan demikian, ya itulah yang disebut dengan kata atau isim fa'ilnya kalau bahasa Arabnya. Kalau takwa itu kata bendanya, kalau orangnya muttaqin. Ya itulah yang disebut orang yang bertakwa itu orang yang demikian. Orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang disebut dengan, di Quran juga banyak muttaqin, di Al-Baqarah yang di awal juga ada. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada juga nanti di surat Ali Imran. Nah, surat Ali Imran nanti ini yang luar biasa nih tentang orang yang bertakwa nih. Nah, orang yang melakukan demikian itulah yang mendapat sebutan muttaqin, ya, seperti yang kata tersebut itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yaitu orang-orang atau muttaqin itu adalah allazina syarafahumullahu ta'ala fi kitabihi bi anwa'in minal kamalat. Yaitu orang-orang yang sudah disebut oleh Allah, kata muttaqin itu disebut-sebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dimuliakan. Nah, ini ya, orang yang muttaqin itu dimuliakan oleh Allah bi anwa'in minal kamalat, ya, dimuliakan dengan berbagai macam keutamaan. Di dalam kitab Tahdzibul Akhlaknya, tentang takwa, tentang takwa, tentang keutamaan, keistimewaan takwa. Ya, di dalam kitab Tahdzibul Akhlak gitunya, di sana disebutkan
ada 12 keutamaan bagi orang yang bertakwa dengan yang satu keutamaannya begini, yang kedua seperti apa, masing-masing beda-beda. Artinya banyaknya Allah memberikan keutamaan, keistimewaan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sampai di sananya muraqabahnya sudah jelasnya, yaitu ittaqillah, selamatkanlah diri kamu dari azab Allah dengan cara melaksanakan segala perintah Allah sesuai dengan isi perintahnya dan menjauhi segala larangannya dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun kamu berada. Nah, jadi demikian dah perintah nasihat Rasulullah itu ya. Ittaqillaha haitsu makunta, itu maknanya jadi seperti barusan. Selamatkanlah diri kamu dari azab Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah sesuai dengan isi perintahnya dan menjauhi segala larangannya dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun kamu berada. Karena innallaha kana alaikum raqiba. Nah, karena Allah itu maha mengawasi kalian. Nah, kemudian ini yang kedua sekarang nih, isi nasihat yang kedua, yaitu wa'at bi sayyi'ata al hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, di mana kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Ini masih ada kaitannya dengan poin pertama nasihat tentang takwa. Ini poin keduanya, wa'at bi sayyi'ah al hasanata. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan yang menghapusnya. Nah, sekarang mana yang kedua yang ini? Wajhu munasabatiha. Nah, kaitannya antara nasihat yang kedua nasihat kedua sekarangnya dengan nasihat yang pertamanya bertakwa kepada Allah tadi. Nah, kaitannya adalah seorang hamba yang diperintah bertakwa fi kulli hal. Itulahnya di ayat sebelumnya itu ya. Di poin sebelumnya. Nah, seorang hamba diperintah untuk bertakwa. Tadi bertakwa itu haitsu makunta, itu dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Tetap saja yang namanya manusia itu memiliki kelemahan dan kekurangan. Artinya tetap saja keburukannya pasti tetap saja ada. Ya, karena manusianya tidak lepas dari kelemahan itu dan kekurangan. Orang yang sudah berusaha, katakannya berusaha semaksimal mungkin bertakwa dengan cara berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah yang dia mampu, artinya sesuai dengan kemampuannya. Artinya maksimal gitu ya, berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah, berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah. Ya, tetap saja manusia itu memiliki kelemahan dan kekurangan. Pasti ada saja keburukannya. Ya, pasti masih tetap akan ada kekurangannya, kelemahannya, keburukannya. Lima kana rubbama yafritu imma bitarki ba'dil ma'murat au bi fi'li ba'dil manhiyat. Inilah kekurangan manusia. Meskipun sudah berusaha untuk bertakwa, tadi intinya ya, berusaha untuk bertakwa, tetap saja manusia itu ada kelemahan, kekurangan, keburukannya. Mungkin dengan cara tidak melakukan apa yang diperintahkan, artinya ada yang miss. Aya we do henteu dipigawe tungtung eta. Meskipun sudah berusaha untuk maksimal gitu melaksanakan, karena
idealnya tuntutannya itu melaksanakan seluruh apa yang Allah perintahkan. Nah, berusaha untuk demikian, tetap saja ada yang kurang, tetap saja ada kekurangan, kelemahan, keburukan. Kelemahannya, kekurangannya, keburukannya itu apakah tidak melakukan? Nyebitar kibadil ma'murat, tidak melakukan, ada berartinya akan adalah itunya apa yang Allah perintahkan itu tidak dilakukan. Apakah dengan tidak melakukan apa yang diperintahkan, aufi libadil manhiyat, dan sebaliknya melakukan apa yang dilarang, ada pastilah siapapun. Nah, kan ada kelemahan berarti ada kekurangan, ada saja keburukan. Nah, kalau kita kaitkan dengan bab di hadis bab tobatnya, di hadis yang menerangkan pada bab tobat itu, di salah satu hadisnya kan Allah berfirman, ya, aku akan kalau manusia tidak mau ditetapkan sebagai makhluk yang pasti berdosa, maka aku akan ganti dengan makhluk lain yang mau ditetapkan demikian. Tapi mau bertobat, bukan artinya menerima ditetapkan sebagai makhluk yang berdosa lalu jadi bebas berbuat dosa. Kalau manusia tidak mau ditetapkan sebagai makhluk yang pasti berdosa, tidak maunya itu karena takut dengan dosa. Manusia tidak mau berdosa karena takut dengan dosa, maka Allah akan mengganti dengan makhluk lain yang mau menerima ketetapan tersebut, mau ditetapkan sebagai makhluk yang berdosa tapi mau bertobat. Artinya ya, bagi manusia dosa itu satu kepastian, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, tapi di dalam nasihat yang kedua ini, setelah manusia itu berusaha memenuhi perintah bertakwa kepada Allah, berusahanya sekuat tenaga semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah dengan cara berusaha melakukan semua yang diperintahkan, berusaha menjauhi semua yang dilarang, pasti ada saja kekurangannya, kelemahannya, keburukannya, berupa meninggalkan apa yang semestinya dikerjakan karena kan diperintahkan oleh Allah. Nah, itu pasti akan ada saja yang tidak dikerjakannya, atau malah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Wazalika la yunafi wasfat taqwa. Nah, ini karena manusia oleh Allah ditetapkan demikian, maka karena pastinya itu juga pasti manusia itu ada kelemahan, kekurangan, kesalahan, keburukan. Nah, itu tidak menghilangkan sebutan orang yang bertakwa. Kita ambil contoh idealnya, seringnya saya contohkan yang idealnya. Kalau Abu Bakar, Umar bin Khattab dan yang lainnya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, apa mereka tidak punya kekurangan? Apa mereka tidak punya kelemahan? Ya, tidak punya kesalahan, keburukan dalam arti dosa kan? Ya pasti tetap ada. Mereka tetap punya dosa. Tidak akan ada yang bisa benar-benar sempurna dalam melakukan takwa. Takwa itu kan tadinya dengan caranya, bertakwa itu dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Ini gak akan ada yang sempurna. Tapi nah, di nasihat yang kedua ini, tutupilah kekurangan, kelemahan, kesalahan itu dengan artinya kalau kita menyadari dan harus menyadarinya. Kalau menyadari ada kekurangan, kelemahan, nah maka di nasihat kedua ikutilah kesalahan itu dengan berbuat kebaikan. Korelasinya dengan nasihat yang pertama, ya seseorang itu sudah berusaha diperintah bertakwa dan berusaha melaksanakannya.
sudah berusaha semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah, tapi tetap saja manusia itu ada kelemahan. Itu masalahnya. Kelemahannya, kekurangannya, keburukannya adalah ada saja yang diperintahkan oleh Allah yang tidak dikerjakan, dan ada saja perintah larangan Allah yang dikerjakan. Tapi kan ini di kondisi seperti ini tadi kan Allah sendiri yang menetapkan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Berdosa itu hal yang wajar, wajar, jadinya wajar manusia berdosa, kan memang Allah menetapkan demikian. Tapi kan bukan untuk dijadikan pembenaran untuk terus-menerus berbuat dosa. Karena yang Allah inginkan itu adalah manusia menerima, ditetapkan sebagai makhluk yang berdosa, tapi kemudian manusianya bertobat kepada Allah. Nah inilah yang bertobat itu, ya ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Sekali lagi, korelasinya itu untuk memenuhi perintah takwa dari Allah itu sehebat apapun seseorang, sekaliber 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab, tetap saja mereka punya dosa. Tetapi kan mereka memenuhi ini perintah ini. Mereka itu mengikuti, katakanlah mereka mengikuti setiap keburukan, mereka ikuti dengan kebaikan. Nah, kondisi seperti ini, ya, di mana manusianya tadi kan ada saja perintah Allah yang tidak dilaksanakan, ada saja malah larangan Allah yang dilaksanakan. Ini tidak menghilangkan orang itu disebut bertakwa. Kalau yang bertakwa itu harus yang betul-betul melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya, kan tidak akan ada yang mampu, tidak akan ada yang sanggup. Kalau benar-benar harus seluruh perintah Allah itu dilaksanakan, seluruh larangan Allah itu ditinggalkan, ya kalau begitu kan tidak punya dosa namanya. Karena yang dilakukan yang benar semua kan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau begitu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi sebutan orang yang bertakwa itu tetap saja disandang oleh mereka, terutama yang tadinya yang 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga. Mereka orang yang bertakwa pasti. Nah, maka adanya kelemahan, kekurangan, tadi kesalahan, keburukan yang ada pada manusia itu, ini tidak menghilangkan, tidak menghapus, tidak menafikan seseorang untuk mendapat sebutan muttaqin, orang yang bertakwa. Meskipun tidak paripurna, tidak sempurna, tidak bulatlah sempurnanya, katakanlah yang diamalkannya itu yaitu hanya melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi semua larangannya, kan tidak akan ada yang bisa. Manusia itu tetap saja ada kelemahan, kekurangan, kesalahan, keburukan. Nah, ini yang ada pada manusia ini tidak menghapus, tidak menghilangkan seseorang untuk mendapat sebutan muttaqin. Ya, dengan asumsi yang tadi bahwa 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga saja, tetap saja kan mereka punya kesalahan, mereka punya dosa. Hanya kalau orang yang bertakwa, berartinya kalau orang yang bertakwa pasti akan seperti ini. Atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Bukan tidak punya keburukan, bukan tidak punya dosa, tapi segera diikuti dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Jadi pantas kalau Abu Bakar itu kan hasilnya seperti apa? Keburukannya kan segera ikuti dengan kebaikan, terhapus keburukannya. Ya, bukan tidak ada kelemahan, kesalahan, kekurangan, tapi mereka melaksanakan nasihat ini. Ya, karena tentu nasihat ini juga sampai ini kepada seluruh sahabat nih ya.
Setelah yang pertama tadi diperintah bertakwalah dimanapun kamu berada, kamu berada dimanapun kamu berada, kapanpun dan dalam situasi apapun, dan ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Ya, adanya kelemahan, kesalahan, kekurangan dan keburukan pada manusia setelah manusianya bersungguh-sungguh dan maksimal dalam melaksanakan takwa, dalam melaksanakan perintah takwa. Nah, maka kesalahan, kelemahan itu tidak menafikannya untuk tetap bisa mendapat sebutan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, hal ini Allah sampaikan, nah ini di surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Nah, kita baca nih ya ayatnya nih. Ayat 1 surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ayat 133 atau dari 132 gitu ya, dari 132 nih. Atiullaha war rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Atiullaha, ya, taatlah kalian kepada Allah, war rasulah, dan kepada Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Ya, taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati oleh Allah. Nah, ayat 133-nya ini yang menyebut di sini terdapat kata muttaqin ya di surat 33-nya ini. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, berlomba-lombalah, nyawasari itu, dan bersegeralah, berlomba-lombalah kalian mendapatkan atau kepada magfiroh, kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum, bersegeralah, segera, buru-buru, artinya malah berlomba-lomba. Ya, bersegeralah, buru-buru kalian menujunya, berlombalah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan bersegeralah, ini diperintahnya oleh Rasulullah saja, buru-buru kan itu ke surga itu. Bersegeralah, berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang arduhas samawati wal ardh, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Bersegeralah kalian menuju mendapatkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, nah yang Allah sudah siapkan. Uiddat lil muttaqin, yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sekali lagi nih ya ayatnya nih, dari ayat 132 sebetulnya awalnya. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati oleh Allah, dan bersegeralah, berlomba-lombalah kalian kepada atau menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langitnya, juga jamaknya seluruh langit dan bumi. Uiddatul muttaqin, di mana surga tersebut sudah Allah siapkan bagi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian seperti apa di antara orang yang bertakwa itu, orang yang seperti apa? Nah, itu di ayat 134. Allazina, yaitu yang disebut Allah sudah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu, nah ini nih di antara penjelasannya orang yang bertakwa itu, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam
ketika lapang, ketika banyak rezeki, ketika banyak memiliki sesuatu, itulahnya wadoroi, ataupun dalam keadaan sempit, yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam kelapangan ataupun sedang berada di dalam kesempitan, kesulitan, kesusahan, anger we infak. Ya kan, jadi sesuaikanlahnya dengan kondisinya berartinya. Wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Tanya muhsinin itu orang-orang yang ihsan. Ya, itu kan ihsan muraqabah ya gitunya, yaitu yang taat kepada Allah dan yakin setiap melaksanakan ketaatannya itu yakin diawasi, diperhatikan oleh Allah meskipun dia tidak melihat Allah. Kemudian 135-nya, nah ini nih yang berkaitan dengan tadinya, karena manusianya Allah tetapkan sebagai makhluk yang berdosa, ya pastilah manusia itu punya dosa. Ini termasuk orang yang bertakwa nih. Jadi orang yang Allah siapkan surga yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi itu sudah Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu penjelasannya di ayat 134 tadi tentang satunya mereka itu selalu berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam kesempitan. Kemudian menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kemudian kriterianya, penjelasan berikutnya orang yang bertakwa itu wallazina iza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, nggak bisa disebut orang yang bertakwa. Hanya setelah melakukan perbuatan keji, fahisyatan dosa besar bahkannya, tetapnya orang yang pernah, berarti orang yang pernah melakukan perbuatan dosa besar lalu bertobat dan mengikutinya, melanjutkannya, menghentikan perbuatan dosanya lalu mengikutinya dengan kebaikan, tetap berhak mendapat sebutan orang yang bertakwa padahal pernah melakukan dosa besar. Ini masih penjelasannya di ayat 134-nya wallazina, isi mausul tetenya, yaitu gitulahnya orang yang bertakwa itu adalah, yaitu satu di ayat 34 penjelasannya tentang orang yang bertakwa. Kemudian penjelasan yang kedua wallazina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum, yaitu penjelasan kedua orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa besar, fahisyah perbuatan keji, dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri. Nah, ini berbuat dosa secara umum. Zakarullaha, mereka kemudian ingat kepada Allah, tidak kebablasan, berartinya melakukan dosa besarnya, melakukan tidak kebablasan ininya nih, fa'alu fahisyatannya tidak kebablasan, terus saja berbuat keji, berbuat dosa besar. Atau zalamu anfusahum, ini berbuat dosa secara umum. Nah, apabila orang yang bertakwa itu adalah apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan dosa besar, au zalamu anfusahum, atau dosa pada umumnya, zakarullah, mereka segera kemudian mengingat Allah, fastagfaru, lalu mereka segera ingat kepada Allah, fastagfaru, kemudian mereka meminta ampunan, lidzunubihim, bagi dosa-dosa mereka. Nah, ini menunjukkannya bahwa makanya Rasulullah di poin kedua nasihatnya, ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Nasihat pertamanya, bertakwalah kepada Allah. Apa ada yang bisa sempurna?
Takwa kepada Allahnya ada yang bisa sempurna nggak? Karena takwa itu dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Nggak akan ada yang bisa berarti sebetulnya. Karena manusianya Allah tetapkan sebagai makhluk yang berdosa. Nah itulah kekurangan, anggapnya selalu saja ada kekurangannya. Tapi manusia dengan melakukan dengan kekurangannya, dengan keburukannya itu tetap bisa itulahnya menyandang sebutan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena Allah sendiri ini di ayat-ayat ini, orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Apabila mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa besar, atau perbuatan dosa manapun, dosa secara umum, zakarullaha, mereka segera ingat Allah. Ya, mereka segera mengingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, kemudian mereka meminta ampunan atas dosa-dosa mereka. Yang tentunya ini harus sesuai dengan nasihat Rasulullah yang kedua, ikuti keburukan itu dengan kebaikan, bukan dengan keburukan yang lain. Berarti ya hentikanlah keburukannya, ya hentikan keburukannya, ikuti dengan kebaikan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Tapi orang yang bertakwa itu bukan tidak pernah berbuat dosa, tapi kalau mereka berbuat dosa, mereka segera sadar, mereka segera mengingat Allah, kemudian meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Ya, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, ini yang terakhirnya, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu secara sadar. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sementara mereka sendiri mengetahui, menyadarinya. Nah, tetanya nasihat kaitan nasihat yang kedua dengan yang pertama sangat erat kaitannya. Perintah bertakwa ternyata ya perintahnya kan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, tapi tetap saja manusia itu punya kekurangan, kelemahan, ada saja keburukan yang dilakukannya. Nah, apakah dengan demikian manusia itu tidak lagi bertakwa? Apakah yang demikian itu manusia itu jadi tidak berhak itu mendapatkan sebutan muttaqin? Sementara di surat Ali Imran 133 tadi itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu Allah siapkan untuk siapa? Ya, untuk orang yang bertakwa. Nah, di ayat berikutnya ternyata kan masih tetap, berarti masih tetap mendapatkan muttaqin, sebutan orang yang bertakwa, yang Allah janjikan ampunan gitunya, yang Allah janjikan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Meskipun mereka pernah melakukan dosa besar, bahkan mereka melakukan dosa-dosa secara umum, tapi orang yang bertakwa itu yang seperti ini. Apabila mereka melakukan perbuatan dosa besar atau dosa pada umumnya, mereka segera mengingat Allah lalu minta ampunan atas dosa-dosa mereka dan tidak mengulanginya. Bukan perbuatan dosa yang sama, pokoknya tidak lagi sengaja berbuat dosa secara sadar. Itu tadinya di ujung ayatnya, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sementara mereka sendiri mengetahui atau menyadarinya. Kemudian ini lanjut aja nih. Ya, tadi satunya kelemahannya apa? Ya, kelemahannya yang namanya takwa itu kan melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya. Kelemahan manusia, kesalahan manusia di mana? Ada saja yang Allah perintahkan itu tidak
lakukan, dan ada saja larangan yang ditetapkan Allah itu dilakukan. Tapi ini tidak menghapus, tidak menafikan seseorang untuk tetap mendapat sebutan muttaqin yang dijanjikan ampunan dan surga. Nah, penjelasannya di surat Ali Imran tadinya ayat 133 sampai 135. Terutama di ayat 135-nya jelas kan orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa. Kalau mereka berbuat dosa maka segera mengingat Allah dan minta ampunan, dan tidak meneruskan perbuatan dosa. Maka sesuai dengan nasihat Rasulullah ini, tidak meneruskan perbuatan dosanya tapi menggantinya dengan kebaikan, mengikutinya dengan kebaikan. Nah, kemudian di hadis ini dari kata-katanya wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Arti tamhuha itu menghapus, menghilangkan. Secara harfiah ini setiap kebaikan itu akan menghapus, akan menghilangkan kesalahan, menghilangkan dosa. Ini secara harfiah maknanya ini menghilangkan dari catatannya. Itu kata-kata tamhuha itu, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Al hasanata tamhuha, ya gitulah pokoknya maknanya kalau diterangkan bahasa Arab lebih silir ya. Tamhuha itu si kebaikan yang dilakukan itu akan menghapus keburukan, makanya segera keburukan ini seperti yang disebutkan di ayat 135 tadinya. Kalau orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila melakukan keburukan maka dia segera mengingat Allah, minta ampunan, dan masuk gitu ke hadis ini, diikutilah dengan kebaikan. Segeranya setelah sadar dia berbuat dosa itu, maka dia segera mengingat Allah dan meminta ampunan atas dosa mereka, lalu mengikutinya dengan kebaikan. Di mana kebaikan itunya ini, kebaikan inilah yang akan menghapus perbuatan dosa yang sudah dilakukannya. Itu dari kata tamhuha itunya, kebaikan yang dilakukan setelah melakukan keburukan diikuti dengan kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang akan menghapus keburukan tersebut. Yaitu makna dari tamhuha. Ini sejalan dengan surat Hud ayat 114. Nah, ianya surat Hud ayat 114 yang maknanya demikian, itu setiap kebaikan itu akan menghapus keburukan. Surat Hud surat ke-11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail. Dirikanlah salat di dua siang dan gelap malam. Salat wajib nih ya, maksudnya nih ya. Dirikanlah salat di dua siang dan gelap malam. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Nah, ini kata-kata innal hasanati karena seluruh kebaikan. Ini jamak nih, seluruh amal soleh. Innal hasanati karena seluruh amal soleh itu yuzhibna sayyiat akan melenyapkan. Yuzhibna itu melenyapkan, menghilangkan, menghapus keburukan-keburukan. Nah, ini maknanya secara harfiah bahwa akan keburukan yang pernah dilakukan itu akan terhapus oleh kebaikan yang dilakukan. Terhapusnya itu bagaimana? Kalau maghfirah tadinya, kalau maghfirah ampunan,
Kalau magfirah atau ampunan dari Allah itu artinya Allah tidak mengenakan, Allah tidak bukan jalankannya. Allah tidak menimpakan hukuman. Itu arti magfirah, diampuni itu Allah tidak menimpakan hukuman. Padahal terbukti dosanya ada, tapi Allah tidak menghukumnya. Itu diampuni namanya. Kalau ini kan yuzhibnas sayyi'atnya di ayat tadi, setiap kesalahan itu akan menghapus, menghilangkan keburukan-keburukan. Nah, catatannya itu akan terhapus dengan kalau keburukan itu diikuti oleh kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang akan menghapus keburukan. Nyawa annal hasanata tamhus sayyi'ata minas suhuf, dari catatan amal. Annal hasanata tamhus sayyi'ata minas suhuf. Amal solehnya, setiap amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa dari catatannya. Itulah makna harfiah atau eksplisitnya demikian. Wakilah, nah ada juga si yang berpendapat seperti ini. Antarkil mu'akhozati biha fahiya maujudatun. Antarkil mu'akhozati biha, tidak disiksa, fahiya maujudatun fiha, sementara catatan keburukannya itu tetap ada di catatan amal. Etama pendapat justru yang mengatakan demikian, ada yang berpendapat demikian. Padahal kan kalau tidak dikenai hukuman itu bukan dihapus tapi diampuni namanya oleh Allah. Terbukti melakukan kesalahan tapi diampuni, artinya Allah tidak mengenakan hukuman, tidak kena sanksi, tidak kena hukuman. Padahal terbukti bersalah. Buktinya di mana? Ada di catatan. Ya kan, bukti perbuatan dosanya itu kan tercatat ada di catatan. Nah, ada yang berpendapat demikian. Makna dari al-hasanatu tamhul khotoya atau al-hasanatu tamhus sayyi'ah. Ada yang berpendapat demikian, tapi lebih ke yang tadi sebetulnya ya. Secara tekstual, secara harfiah ya maknanya demikian. Setiap kebaikan itu akan menghapus. Artinya menghapus itu kan menghilangkan itu dari catatan. Ada yang mengatakan seperti ini, tarkul mu'akhozati biha, tidak mendapatkan azab, fahiya maujudatun biha, sementara catatannya tetap ada, tercatat di catatan amal. Bila mahwinnya tanpa dihilangkan ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ayat di catatan amal nama. Lebih ke yang tadi sebetulnya yang pertama itu lebih mudah, lebih kena lah gitunya. Lebih tepat itu kalau kata tamhuha itu menghapus. Setiap amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa minas suhuf, dari catatan amal. Kalau sudah demikian ya pastilah tidak dihukum kan. Kalau catatan keburukannya saja sudah tidak ada dari catatan amalnya, ya Allah mau menghukum berdasarkan apa? Karena kan tulisannya itu sudah dihapus. Ya kalau catatan keburukannya itu sudah dihapus dari catatan amalnya, kemudian kalau Allah mengazab, menyiksa itu karena kesalahan yang mana? Karena kesalahannya itu sudah dihapus, sudah dihilangkan, berarti tidak ada di catatan amalnya. Nah, kalau yang disebut mendapatkan ampunan, nah itu baru diampuni, itu tidak dihukum, tidak disanksi oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah. Padahal terbukti ada di catatan amalnya ke dosanya. Itu tadinya yang pertamanya sebetulnya yang secara tekstual, secara harfiah itu maknanya seperti itu. Maka kembali lagi nih ya ke nasihat Rasulullah SAW nih, atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan yang akan menghilangkannya, yang akan menghapusnya. Nah, ini sejalan dengan surat Hud ayat 114.
Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Ya, sesungguhnya seluruh kebaikan itu akan menghapus semua dosa. Nah, kemudian catatan berikutnya nih. Haza fisogo iril muta'alliqati bihaqillahi ta'ala. Ini untuk dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar gitunya, kalau dosa besar lalu amalnya kecil, atuh moal ge kuateun menghapus nage. Nah, anggaplah kalau kita asumsikan dengan memunculkan angka lah misalnya ya. Berbuat dosa besar gitu yang nilainya 1000 lalu diikuti dengan kebaikan yang nilainya 10, mana bisa kebaikan yang nilainya hanya 10 itu menghapus. Jadi ini untuk dosa-dosa kecil. Ya pantas kalau nih Abu Bakarnya kan menangis gitu. Abu Bakar menangis karena ya pernah mengadukan ini kan. Kalau setiap dosa sekecil apapun itu setiapnya semua dosa sekecil apapun atau amal soleh sekecil apapun ada balasannya. Ya balasannya adalah pahala dari Allah. Kemudian dosa sekecil apapun ada balasannya dari Allah, dan balasan untuk dosa itu adalah azab, siksa, nggak ada yang lain. Nah, Abu Bakar kan merasa bahwa yang benar-benar bersih dari dosa itu kan hanya Rasulullah. Sehingga Abu Bakar kan pengaduannya demikian kepada Rasulullah, kalau begitu di antara kami, artinya selain Nabi, siapa yang tidak ke neraka dulu? Karena semua manusia itu punya dosa. Nah, kemudian Rasulullah kan mengatakan kepada Abu Bakar, bukankah kamu pernah sakit? Banyak hal yang oleh Allah dijadikan penghapus dosa. Bukankah kamu pernah sakit? Bukankah kamu pernah capek, parusing, rariweuh, tak kahapus kudu kitu ge. Apalagi ini yang jelas-jelasnya sengaja berbuat kebaikan. Setelah berbuat dosa kemudian diikuti oleh kebaikan. Tapi ini hanya berlaku untuk dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu tadi harus seperti yang di surat Ali Imran 135, apabila mereka itu berbuat keji, berbuat dosa besar, segera mengingat Allah dan minta ampunan. Artinya dosa-dosa besar itu tidak akan otomatis terhapus oleh amal soleh yang kemudian dilakukan. Itu harus minta ampunan kepada Allah. Ya, untuk dosa-dosa besar itunya harus minta ampunan kepada Allah. Kemudian sedikit lagi nih. Ya, ini hanya berlakunya untuk dosa-dosa kecil. Amal kabairu fala yukaffiruha. Adapun dosa-dosa besar tidak akan tercover, tidak akan terhapus. Ya, amal kabairu fala yukaffiruha. Untuk dosa-dosa besar itu tidak akan tercover bahasa itu. Kafaro tercover, yukaffiruha tidak akan mengcovernya. Tidak akan terhapus illa taubata bisyurutiha. Tak bisa terhapus ya catatannya dosa besar ini ya. Dosa besar bisa, catatan dosa besar itu terhapus dari catatan amal illa taubata bisyurutiha, yaitu dengan tobat yang memenuhi segala persyaratannya. Ya, dengan bertobat yang memenuhi segala persyaratannya. Tobatnya menyesal, banyak yang merasa menyesal mah, tapi kan dardei menyesal dardei eta tidak memenuhi syarat, disebutnya tobat nu gitu, itu tidak memenuhi syarat tobat yang demikian. Kalau kebaikan yang Rasulullah perintahkan, ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Kebaikan ini menghapus keburukan, ya, tapi ini hanya untuk dosa-dosa yang kecil.
Kalau dosa besar, yang pernah melakukan dosa besar ini bisa terhapus ya gitu dari catatan amal nih, dosa-dosanya bisa, tapi bukan dengan amal yang kemudian, amal soleh yang kemudian dilakukan. Bisa terhapus dosa-dosa besar itu dengan tobat yang sesungguhnya, atau dengan tobat yang benar lah itulahnya, dengan tobat yang memenuhi segala persyaratannya. Jadi benar gitu ya, benar nih. Kalau catatan dosa seseorang muslimnya kan kafir pada moal kejadian. Catatan dosa seorang muslim di catatan amalnya itu bisa bersih sama sekali, benar-benar bisa hilang. Ya, padahal tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan setiap amal kan dicatat oleh malaikat, nanti dia akan itu bisa terhapus, bisa hilang, bisa bersih sama sekali itu catatan dosanya. Seperti kebalikannya, kalau orang kafir justru kan catatan amal solehnya yang bersih. Tambah catatan orang kafir mah bersih, catatan amal solehnya itu tidak ada satupun amal soleh yang bukan tidak tercatat, terhapus, berarti kosong. Berarti karena kan gugur, dinyatakan gugur, batal, dianulir, tidak sah gitu kan sebagai amal solehnya, sudah hilang dari catatannya. Sehingga orang kafir itu catatan amalnya hanya catatan dosanya saja yang penuh, sementara catatan amal solehnya kosong. Nah, kalau orang Islam bisa sebaliknya, catatan amal solehnya penuh dan catatan dosanya kosong karena sudah dihapus dari catatannya. Dan diantara berartinya yang menghapusnya itu adalah seperti di surat Hud ayat 114, ya banyaklah kalau begitu beramal soleh, karena setiap amal soleh itu akan menghapus dosa. Nah, sementara amal soleh wah banyak da unggal usik ya, amal soleh mau kurang sebenarnya mah. Itu yang dilakukan sehari-hari kan amal soleh unggul. Sebelum makan baca bismillah, makannya pakai tangan kanan, setelah makan membaca doa, tete amal soleh tanu karena itu nanti yang pokoknya semua amal soleh kan, seperti di surat Hud ini, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Seluruh amal soleh itu akan menghapus keburukan. Jadi bisa sebetulnya, sekali lagi nya bisa gitunya, siapapun lah sebagai seorang muslim catatan dosanya itu bisa kosong karena terus dihapus oleh amal soleh yang tidak berhenti dilakukannya. Padahal itu sebut continue, konsisten gitu kan, dan semua kebaikan akan menghapus dosa. Nah, kalau sudah demikian, tak berarti ini kalau kondisinya demikian, catatan amal solehnya penuh karena kan tadi tidak berhenti karena terus beramal soleh. Catatan amal solehnya penuh, catatan dosanya kosong. Tak iya nu ka surga tanpa hisab nu gitu. Ya, karena kalau mau dihisab, kalau mau hitung-hitungan apa dengan apa, karena catatan dosanya kan sudah hilang. Catatan dosanya sudah dihapus. Tidak akan dihisab berarti kita. Belum lagi kan menyeberang jembatan titian jahanam, disebut katanya titian jahanam yang menyeberang dari mahsyar menuju surga secepat kilat. Menjadi orang yang paling cepat dan pasti selamat pastinya. Kemudian satu lagi, nah kalau satu lagi ini yang terakhirnya, ini berlaku umum lah. Wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, akhlaknya akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu kan yang berasal dari Islam. Bisi we kieu bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Geuning Rasulullah gitu dipikaresep ku Abu Lahab.
Karena menurut Abu Lahab itu tidak baik. Tapi Rasulullah tetap saja manusia berakhlakul karimah, karena seluruhnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah pengamalan dari Al-Quran. Tetap disebut bergaulah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik nukumahan, ya tetap saja yang harus sesuai dengan ajaran Islam. Kalau kita mengambil contoh Rasulullah SAW itu kan tidak diterima kan ya. Apa yang diucapkan, apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW itu di mata Abu Lahab, Abu Jahal semuanya jelek, semuanya salah. Tapi kan tetap saja Rasulullah itu disebutnya manusia berakhlak paling mulia. Intinya tetap katanya bergaulah dengan sesama manusia dengan bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ya akhlak yang baik mah yaitu akhlak, kebiasaan atau perilaku lah gitunya, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau sudah demikian, itulah berakhlakul karimah, itulah berperilaku yang baik, meskipun kan belum tentu diterima oleh sesama manusia. Ada contohnya kan Rasulullah sendiri mengalami hal yang demikian, tidak diterima oleh masyarakatnya, oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy. Tapi Rasulullah kan tetap disebutnya manusia yang berakhlak paling mulia. Rasul itu sudah bergaul dengan siapapun dengan akhlak yang mulia. Adapun tidak diterima oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy, ya, yang salah mereka, bukan Rasulullah harus menyesuaikan diri dengan mereka. Ya, bukan Rasulullah SAW yang harus menyesuaikan diri dengan mereka, bukan Rasulullah yang harus mengikuti kemauan, norma, adat, kebiasaan mereka yang jelas-jelas sesat dan salah dan sesat kan mereka. Nah itu meskipun kenyataannya Rasulullah sendiri kan tidak diterima oleh masyarakatnya, tapi tetap saja Rasulullah itu disebutannya beliaulah manusia yang berakhlak paling mulia, beliaulah orang yang perilakunya itu mulia. Karena apa yang diucapkannya, apa yang diamalkannya itu adalah ajaran Islam. Tak berlaku dengan baiknya. Ya, bergaulah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Teruslah 21 ah. Berarti selesai tanya hadis yang kedua tentang muraqabahnya yang awalnya, yaitu dimanapun kamu berada. Karena itu kan ya, menurut surat An-Nisa ayat 1 tadi, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi, maha memperhatikan dimanapun kalian berada.